Kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Jilid 3 mulai masuk babak 1, babak baru di juru persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, di mana juru kasus korupsi yang menelan kerugian sebesar 116 miliar rupiah lebih ini dipimpin 5 hakim di persidangan. Namun sayangnya, persidangan perdana yang seharusnya digelar Senin pagi laju urung. Hal ini dikarenakan majelis hakim yang nak nyidang ke cuma ada 3 hakim, sedangkan 2 hakimnya lagi dak kate. Kodak bae, hal ini laju buat persidangan pun batal digelar. Menurut Ketua Majelis Hakim, Yos Rizal, hakim yang tidak kate ini karena masih posisi cuti, sehingga sidang pun dijadwal ulang lagi digelar Senin depan di Pengadilan Tipikor Palembang. Menurut keterangan JPU, terkait penundaan sidang ini dewek tidak pacak ngomong lagi, karena hal tersebut sudah kewenangan hakim. Tapi yang jadi beban di JPU ialah masa penahanan tula. Sidang kan udah dibuka tadi, sidang udah dibuka oleh majelis hakim. Tadi ketua majelis hakim karena hakimnya tidak lengkap, kan sidang 5 majelis, jadi ada 3 orang, 1 cuti, 1 alasan apa tadi, jadi ditunda 1 minggu, tanggal 24 Januari. Tapi kita siap dengan dakwaan. Dakwaan tadi belum di ini ya? Belum dibacakan. Sempat kecewa kah? Hah? Kecewa tak kak? Enggak. Kan jabat lah, nunggu lama. Enggak terlalu. Hah? Cuma kan bermain dengan penahanan kan. Iya. Yang penahanan. Sedangkan dari kuasa hukum terdakwa Ahmad Najib mengungkap ke itu kewenangan hakim tidak pacak dipaksa, tinggal posisi sekarang nyiap ke diri dewek untuk persidangan Senin depan. Kita sedang hari ini ditunda gimana? Kami berpendapat bahwa itu adalah kewenangannya majelis hakim yang menyidangkan perkara atas nama terdakwa Ahmad Najib. Itu adalah kewenangan beliau, dan juga kita sama-sama tadi kita ketahui bahwa ada salah satu anggota dari majelis yang tidak bisa hadir karena sidang pertama harus setidak-tidaknya harus lengkap. Seperti itu. Sempat kecewa gitu kak? Itulah proses dalam proses persidangan. Sidang kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Jilid 3 ini terdakwanya ada 4, Ahmad Najib, Loka Sanganegara, Agustinus Antoni, Samuel Natobing, dengan kerugian negara nyampe 116 miliar rupiah lebih. Sri Febriandi, PAL TV.